selanjutnya kita coba lihat bagaimana kalau sampel berpasangan. Ya, sampel berpasangan dapat terjadi kalau sampel itu dipasangkan atau matching. Yang sering dilakukan adalah sampel berpasangan dengan diri sendiri atau self pairing. Misalkan sampel penderita hipertensi diberikan terapi untuk menurunkan tensi untuk membuat efek obat anti hipertensi. Ya, sebelum dan setelah ini familiar sekali untuk saya tentunya. Dan sampel berpasangan ya bisa juga kasus kontrol, misalkan case control, kita bisa lihat rumusan di sini ya, T sama dengan D bar ya, kemudian bagi dengan CSD sampai positif kalau dibagi dengan akar dari N, karena N nya mesti berpasangan, mesti sama N nya ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita tengok contoh di sini ya kan. Di sini misalkan ada sebuah penelitian pemberian tablet FA terhadap ibu hamil. Ada 10 ibu hamil yang lakukan pemeriksaan kadar FA sebelum dan setelah. Terus apa kesimpulan dokter tersebut ya terhadap pemberian FA pada ibu hamil dengan alfa 0,5. Ya, dapat lihat di sini bagaimana ada 10 responden seperti itu, dan sebagian besar HB setelah itu lebih besar dibandingkan HB sebelum. Walaupun misalkan kayak di sampel 5 itu sama ya kan, sampel yang 9 itu turun 0,5 seperti itu, yang lainnya itu relatif lebih besar. Dan di sini kita bisa lihat ya, kita bisa hitung seperti itu si bedanya ya. Jadi kita selisihkan data sebelum dan setelah itu ya, mau kayak sini misalkan sini sebelum setelah dikurangi sebelum, seperti itu dapat bedanya D atau deviasinya atau differentnya seperti itu. Kemudian kita ambil rataannya dari si bedanya ya, di kolom beda itu kita ambil rataannya itu 1,76. Kemudian kita cari standar deviasinya 1,21 seperti itu. Lalu masukkan ke dalam rumus seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini ya, T-nya 3,82. Nah, untuk T 3,82, di value-nya di bawah 0,05 dengan diagram 9. Lalu kita lakukan secara prosedurnya, kita nyatakan dulu bagaimana H0-nya dan juga bagaimana dengan H alternatifnya. Di sini H0-nya tidak ada perbedaan HB sebelum sudah pemberian FE. Ya, ke datanya sebenarnya 0. Alternatifnya data lebih besar pada 0. Seperti itu. Guna uji statistik vertitasnya, ternyata p-value-nya kurang dari 0,5. Keputusan uji H0 ditolak. Kesimpulannya ada perbedaan HB sebelum dan sesudah pemberian FE, atau jika satu arah HB sesudah pemberian FE lebih dari sebelum pemberian, perbedaan secara statistik juga bermakna. Seperti itu. Ya, implikasinya pemberian FE ada manfaatnya seperti itu.